Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya mungkin akan lebih fokus pada persiapan penetapan nomor induk P3K. Mengapa saya fokus ke situ? Karena untuk CPNS, saat ini kita masuk pada tahap pasca SKD dan tahap menuju pada pelaksanaan SKB. Dan untuk pelaksanaan penetapan NIP atau persiapan penetapan NIP CPNS nantinya akan kita lakukan atau kita laksanakan kegiatan yang sama seperti pada saat ini. Lanjut ke slide tayangan saya, Mas. Rekan-rekan media, bahwa perlu saya sampaikan bahwa untuk tahapan pengadaan P3K secara umum ada 6 tahap, dimulai dari perencanaan kebutuhan, termasuk di dalamnya penetapan formasi oleh Kementerian Pan-RB, kemudian pengumuman lowongan, pelamaran oleh calon peserta, kemudian seleksi administrasi. Seleksi ada dua tahap, seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Kemudian tahap kelima adalah pengumuman hasil seleksi, dan tahap terakhir adalah pengangkatan. Posisi saat ini adalah pada posisi pengumuman dan lanjutnya nanti pengangkatan menjadi P3K. Lanjut, bagaimana proses penetapan nomor induk P3K sesuai dengan PP 49 tahun 2018, bahwa setelah dilakukan seleksi, PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi berdasarkan hasil pengolahan yang dilakukan oleh BKN. Kemudian pelamar yang dinyatakan lulus diangkat sebagai calon P3K dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian. Jadi tahap pertama adalah pengumuman kelulusan, kemudian penetapan sebagai calon P3K dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian, kemudian keputusan pengangkatan sebagai calon P3K itu disertai dengan dokumen pendukung, disampaikan oleh instansi ke BKN untuk diterbitkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk P3K. Nah, BKN punya waktu 25 hari untuk menerbitkan nomor induk P3K sejak usul disampaikan oleh instansi. Kemudian setelah terbit nomor induk P3K ditindaklanjuti oleh instansi dengan penandatanganan perjanjian kerja antara calon P3K dengan instansi, dan ini tidak harus dengan PPK-nya, itu bisa didelegasikan. Kemudian instansi menerbitkan surat keputusan pengangkatan P3K, dan selanjutnya instansi menerbitkan surat pernyataan melaksanakan tugas. Walaupun tertulis PPK, namun untuk penandatanganan perjanjian kerja, kemudian penerbitan surat pernyataan melaksanakan tugas itu bisa didelegasikan. Lanjut. Terus saja, saya kira ini tidak terlalu lanjut, Mas. Tadi sudah sampaikan di depan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rekan-rekan media, bahwa setelah dilakukan pengumuman, kemudian peserta yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan ke instansi. Nah, pemberkasan ini, usul penetapan NIP berdasarkan pemberkasan yang sudah disampaikan oleh peserta yang dinyatakan lulus ke BKN, ini diupload atau diunggah melalui aplikasi Doku Digital .bkn.go.id. Jadi prinsipnya untuk penetapan nomor induk ASN sejak tahun lalu itu kita sudah paperless, jadi tidak ada lagi dokumen fisik yang mundar-mandir antara instansi dengan BKN, termasuk pertimbangan teknis penetapan nomor induk P3K juga tidak lagi menggunakan
tidak lagi berupa dokumen fisik. Jadi bahkan penandatanganannya pun karena tidak dokumen fisik, maka kita menggunakan tanda tangan digital. Lanjut. Sebelum instansi mengirimkan usul penetapan nomor induk P3K ke BKN, dan karena usul tersebut harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung, di mana kelengkapan dokumen ini ada dua pihak yang melengkapi. Yang pertama dari calon peserta yang dinyatakan lulus atau peserta yang dinyatakan lulus, ada beberapa dokumen yang harus disiapkan, terutama adalah daftar riwayat hidup dan kelengkapan dokumen lain. Dan peserta yang dinyatakan lulus mengunggah dokumen tersebut secara elektronik ke portal sscn.bkn.go.id. Kemudian dari sisi instansi, lanjut. Mohon maaf, ini beberapa dokumen, kelengkapan dokumen yang harus diupload oleh peserta yang dinyatakan lulus. Ada sekian banyak dokumennya, termasuk surat pernyataan 5 poin, surat pernyataan bersedia ditempatkan dimanapun di seluruh wilayah kerja Indonesia, surat pernyataan dan surat pernyataan yang lainnya. Antara lain juga surat pernyataan tidak berposisi atau berstatus sebagai PNS ataupun P3K. Ini harus diunggah oleh peserta yang dinyatakan lulus. Lanjut. Kemudian berdasarkan kelengkapan dokumen tadi, maka instansi menyampaikan usul penetapan nomor induk P3K melalui SHPK. Lanjut. Di sisi lain, instansi harus mengunggah dokumen untuk penetapan nomor induk, antara lain surat pengangkatan calon P3K, surat pengantar usul penetapan nomor induk, dan seterusnya, sampai dengan daftar peringkat nilai seluruh peserta ujian. Ini untuk cross-check dengan database yang ada di BKN nantinya. Lanjut. Ini yang penting, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media. Penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai P3K tahun 2021 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan nomor induk P3K kepada Kepala BKN atau kepada Kepala Kantor Regional BKN. Nah, ini penting sehingga kita tidak ada lagi tawar-menawar mengenai TMT. Jadi TMT-nya pasti. Kalau usul masuk di bulan Januari ke BKN, maka TMT-nya tanggal 1 atau awal bulan. Kalau tanggal 1-nya tanggal merah, tanggal 1 bulan berikutnya, yaitu di bulan Februari. Kalau usul masuk di bulan Desember, maka TMT-nya di tanggal 1 bulan Januari. Nah, berkenaan dengan ini, kami mohon bagi instansi untuk menyampaikan usul jangan di tanggal-tanggal akhir bulan. Itu merepotkan kami untuk memproses dan menetapkan nomor induknya. Lanjut. Saya kira ini hanya SOP di BKN, ada batas waktu 25 hari bagi BKN untuk menerbitkan nomor induk P3K. Lanjut. Kemudian, instansi punya waktu 30 hari kerja setelah menerima penetapan nomor induk P3K lanjutinya berupa penandatanganan perjanjian kerja antara P3K dan instansi, dan penerbitan keputusan pengangkatan sebagai P3K. Karena di awal tadi SK-nya baru SK calon P3K, setelah mendapat nomor induk baru ditetapkan SK pengangkatan sebagai P3K. Lanjut. Ini alur proses, saya kira tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Ini adalah resume atau gambaran dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, mulai dari lulus seleksi, kemudian apa yang harus diproses oleh yang bersangkutan, peserta yang dinyatakan lulus, dan apa yang harus dilakukan oleh pengelola kepegawaian instansi, kemudian apa yang selanjutnya dilakukan oleh BKN maupun kantor regional BKN, sampai dengan
diterbitkan penetapan nomor induk P3K berupa dokumen pertimbangan teknis, dan seluruh proses ini kita lakukan dalam satu sistem, yaitu SAPK dan beberapa sistem pendukung lainnya. Saya kira ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan untuk proses persiapan penetapan nomor induk P3K. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Salam, dan salam sehat bagi kita semua.